Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, selamat siang Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Niluh Putu Iswari Ardhadarani dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 31. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi yang saya dapat, yaitu Dasa Niyama Brata. Berikut adalah paparan materinya yang saya sajikan melalui PowerPoint. Jadi, adapun materi yang akan kita bahas, saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama akan membahas terkait asal kata dari Dasa Niyama Brata. Yang kedua akan membahas terkait pengertian dari Dasa Niyama Brata. Yang ketiga akan membahas terkait bagian-bagian dari Dasa Niyama Brata. Yang keempat akan membahas terkait contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bagaimana kaitannya dengan pembentukan karakter saat ini. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, terdapat sloka yang tercantum dalam kitab Manawa Dharma Sastra 5, sloka 109, yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Yang berbunyi, Abdir Gatrami Sudayanti, Mana Satena Sudayanti, Vidya Tapo Byambratatma Buddhi Janena Sudayanti. Artinya, badan dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, atma dengan ilmu dan tapa, akal dibersihkan dengan kebijaksanaan. Baik, saya awali dengan membahas tentang asal kata Dasa Niyama Brata. Nah, Dasa Niyama Brata tersebut merupakan berasal dari bahasa Sanskerta. Kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu kata dasa yang kita ketahui artinya 10 dan kata Niyama Brata yang kita ketahui artinya pengendalian rohani. Jadi, jika digabungkan menjadi satu kesatuan, maka Dasa Niyama Brata dapat diartikan sebagai 10 pengendalian diri dalam tingkat mental atau rohani. Dasa Niyama Brata merupakan tahap lanjutan dari Dasa Yama Brata yang merupakan 10 pengendalian diri dalam tingkat jasmani. Baik, saya lanjutkan. Adapun sesuai namanya, Dasa Niyama Brata memiliki 10 bagian yang terdiri dari, yang pertama, ada yang dinamakan dana, yang artinya memberikan sedekah. Yang kedua, yang disebut ijya, yang artinya pemujaan terhadap ide Sang Yang Widi dan para leluhur. Yang ketiga, ada tapa, artinya menggembleng diri atau mengekang hawa nafsu jasmani. Yang keempat, ada dhyana, artinya tekun memusatkan pikiran terhadap ide Sang Yang Widi. Yang kelima, ada yang dinamakan swadhyaya, yang artinya mempelajari dan memahami ajaran-ajaran suci. Yang keenam, disebut upastanigraha, yang artinya mengendalikan hawa nafsu kelamin. Yang ketujuh, disebut brata, yang artinya taat akan sumpah yang kita buat. Yang kedelapan, yaitu upawasa, artinya berpuasa. Yang kesembilan, ada namanya mona, artinya membatasi dan mengendalikan perkataan. Dan yang terakhir, yaitu bagian ke-10, yaitu senana, artinya melakukan penyucian diri sendiri setiap hari dengan jalan membersihkan badan dan juga bersembahyang. Baik, saya kira itu adalah bagian-bagian secara umum dari Dasa Niyama Brata. Saya lanjutkan ke dalam
bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya awali dengan bagian yang pertama, yaitu dana. Nah, ajaran dana ini bisa kita lakukan seperti contoh membiasakan diri untuk memberikan derma ataupun berderma kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Karena kekayaan yang kita miliki merupakan harta benda yang bersifat tidak kekal dan tidak bisa dibawa mati. Maka alangkah baiknya jika kita dapat menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, untuk sedekah ini alangkah baiknya kita berikan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena musibah atau orang yang terkena bencana alam. Nah, kita bisa juga memberikan sedekah kepada orang yang sedang sakit ataupun orang yang dalam kesusahan dalam keadaan ekonominya. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, yaitu ajaran Ijia. Nah, ajaran Ijia ini kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara rajin melakukan trisandia setiap harinya, rajin berdoa setiap saat, rajin melakukan persembahyangan pada hari raya ataupun hari-hari biasa juga bisa, dan rajin melakukan meditasi dan berjapa. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke dalam bagian yang ketiga, yaitu ajaran tapa. Nah, ajaran tapa ini kita bisa lakukan melalui melatih diri kita untuk mengendalikan pikiran, seperti contohnya berusaha untuk berpikir jernih, berpikir yang baik, agar tahan uji terhadap masalah yang mengganggu pikiran kita. Yang kedua, kita bisa melatih untuk mengendalikan keinginan kita, misalnya memenuhi keinginan sesuai dengan kebutuhannya, dan juga bisa memenuhi keinginan sesuai kemampuan yang kita miliki. Hindarilah keinginan yang menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain agar tahan uji terhadap pengaruh buruk keinginan tersebut. Yang ketiga, kita dapat melatih agar hidup sederhana supaya tahan uji terhadap penderitaan yang akan nantinya kita alami. Berlatihlah mengendalikan perkataan agar tahan uji untuk tidak berkata yang menyakitkan. Misalnya berkata kasar, mengancam seseorang, atau mengeluarkan kata-kata ejekan dan hinaan. Dan yang terakhir, kita bisa melatih untuk mengendalikan perbuatan kita. Misalnya, tidak melakukan perbuatan curang, tidak mencuri, ataupun tidak berkelahi. Dan juga tidak memancing keributan dan membuat onar. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu ajaran Dhyana. Nah, seperti apa sih ajaran Dhyana ini? Nah, ajaran Dhyana ini dapat kita lakukan seperti contoh. Misalnya, saat belajar di kelas, kita perlu memusatkan pikiran kita tentang pelajaran yang sedang diajarkan oleh para guru kita, agar nantinya kita paham betul dan bisa mengerti dengan baik. Yang kedua, kita bisa memusatkan pikiran pada saat mengendarai sepeda motor ataupun mobil di jalan raya, agar tidak terjadi kejadian yang kita tidak inginkan. Yang ketiga, kita bisa berlatih melakukan pemusatan pikiran dengan cara melakukan pranayama atau yang kita kenal sebagai pengaturan pernafasan. Yang keempat, kita bisa berlatih melakukan pemusatan pikiran dengan cara sembahyang. Dan yang terakhir, kita bisa berlatih melakukan pemusatan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan cara melakukan yoga, tapa, dan samadhi. Kita lanjut ke dalam bagian yang kelima, yaitu ajaran Swadhyaya. Nah, ajaran Swadhyaya ini kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita dengan cara yang pertama, tekun belajar dan jangan cepat putus asa. Dan yang kedua, kita bisa berusaha belajar secara mandiri, yang artinya belajar tanpa diperintah dan belajar menemukan jawaban sendiri. Yang ketiga, janganlah malu bertanya kepada orang lain tentang suatu masalah yang kita tidak pahami ataupun yang kita tidak ketahui. Yang keempat, rajinlah membaca buku kerohanian dan buku-buku lain yang berguna dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kita bisa mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke dalam bagian yang keenam, yaitu Upastagani Graha.
Misalnya kita bisa menghindari berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Yang kedua, menghindari berpakaian yang ketat atau seksi, bahkan berpakaian yang merangsang. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pikiran kosong agar tidak berpeluang menghayal terhadap hal-hal yang porno ataupun hal-hal yang buruk. Yang keempat, tidak menonton tayangan televisi yang menyiarkan film-film dewasa. Yang kelima, tidak membuka HP untuk mencari video-video ataupun film-film porno. Yang keenam, hindari membaca komik atau menonton VCD atau DVD yang mengandung konten porno. Yang ketujuh, sibukkanlah diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti melakukan olahraga, kursus, mengikuti ekstrakurikuler, belajar menari, pramuka, atau di Bali bisa menggambel juga, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah menghindari berperilaku genit terhadap lawan jenis. Yaitu ada bagian ketujuh selanjutnya, yaitu brata. Nah, ajaran brata ini kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, berjanjilah dari lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua, taatilah apa yang menjadi janji kita. Seperti misalnya, saya ingin menjadi orang yang berguna, saya ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, ataupun saya ingin menjadi orang yang berguna dalam keluarga. Dan yang terakhir, janji dalam hati bukan untuk diingkari, tetapi untuk ditaati. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian yang ke-8, yaitu ajaran upawasa. Mungkin ajaran upawasa ini sudah umum ya kita dengar, namun di sini saya hanya menegaskan kembali bagaimana sih kita dapat menerapkan ajaran upawasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, kita bisa menghindari makan makanan yang berlebihan karena hanya nafsu belaka. Yang kedua, menghindari untuk makan makanan yang sudah basi atau kedaluarsa. Yang ketiga, menghindari makan makanan yang kotor. Yang keempat, hindari memakan makanan yang tidak jelas asal-usulnya karena kita tidak mengetahui bahannya seperti apa dan lain sebagainya. Yang kelima, aturlah jadwal makan. Misalnya, makan teratur, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan sore secara teratur. Yang selanjutnya, mengendalikan nafsu makan, misalnya dengan cara makan secukupnya sesuai kebutuhan tubuh kita, dan jangan berlebihan. Selanjutnya, hindari sikap rakus. Dan yang terakhir, mencoba untuk berpuasa pada hari raya tertentu, seperti hari raya Nyepi, Siwaratri, atau pada hari raya Hindu sesuai kemampuan. Nah, yang kesembilan yaitu ajaran Mona. Nah, ajaran Mona ini dapat kita terapkan seperti contohnya menghindari berkata kasar, menghindari perkataan yang mengandung caci maki, menghindari untuk berbohong, menghindari mengeluarkan tata kata hinaan maupun ejekan. Dan jangan mengeluarkan perkataan yang dapat mengancam seseorang. Dan juga kita harus menghindarkan diri kita untuk tidak berkata yang kotor dan jorok. Dan terakhir, belajar melakukan monobrata yang kita kenal sebagai catur brata penyepian, yang mana dilakukan pada hari raya Nyepi sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir dari bagian Dasaniyama Brata yaitu ajaran Snana. Nah, ajaran Snana ini kita lakukan dengan cara yang pertama, rajin mandi 2 kali sehari, yaitu pagi hari sebelum sekolah ataupun sebelum melakukan kegiatan, dan juga sore hari setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, rajin merawat badan, misalnya memotong rambut yang panjang, memotong kuku, menyikat gigi, mencuci pakaian sendiri, mandi dengan menggunakan air bersih dan memakai sabun. Yang ketiga, kita bisa rajin sembahyang, baik di sekolah dengan Trisandya dan di rumah dengan melaksanakan Trisandya atau Kramaning Sembah. Yang terakhir adalah rajin melakukan pranayama untuk menyucikan pikiran kita dan untuk mengatur pernafasan kita. Baik, mungkin itu bagian-bagian dari Dasaniyama Brata yang dapat saya sampaikan.
Jika ditanya tentang bagaimana sih kaitannya dengan pembentukan karakter generasi sekarang, Dasan Yamobrata sangatlah berkaitan dan berpengaruh terkait dengan pembentukan karakter. Dikarenakan sesuai dengan pengertiannya, Dasan Yamobrata merupakan 10 pengendalian diri dalam tingkat rohani, yang artinya jiwa kita ataupun rohani kita dilatih agar menjadi lebih baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika kita telah bisa melewati ataupun melaksanakan Dasan Yamobrata dalam kehidupan kita, dan alangkah baiknya jika dibarengi dengan Dasan Yamobrata, maka hal itu akan berpengaruh terhadap karakter yang akan terbentuk dengan baik. Karena dalam ajaran Dasan Yamobrata, kita diajarkan dan kita diarahkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan agama, dan hal tersebutlah yang akan menuntun kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, menurut apa yang saya jelaskan sebelumnya, Dasan Yamobrata sangat berkaitan dan berpengaruh terkait pembentukan karakter saat ini. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Dan akhir kata saya ucapkan Paramesanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih.